دام في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah hujan deras yang mengguyur, kita masih diberi Allah kekuatan untuk istiqomah ta'allum wa ta'lim, sama-sama cari ilmu. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya, amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menampilkan wajah yang enak. Ya, menampilkan wajah yang enak. Jadi wajah itu modal untuk ke surga yang paling mudah, dan juga modal ke neraka yang paling mudah. Jadi jalan ke surga itu salah satunya adalah wajah. Jalan ke neraka salah satunya juga wajah. Nah, ciri-ciri orang yang nanti masuk surga itu wajahnya berseri-seri, meseman, murah senyum. Tapi bukan senyum-senyum terus. Karena kalau senyum-senyum belum tentu orangnya normal. Maksudnya bagaimana? Murah senyum. Kalau ketemu orang ya murah senyum, wajahnya berseri-seri. Itu ciri-ciri penghuni surga. Makanya kalau pemirsa dimanapun Anda berada, kawan-kawan saya kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, khususnya yang bersama saya, kalau pengen masuk surga latihan dulu. Karena yang perengutan dilarang masuk surga. Jadi di surga itu kalau masuk kok wajahnya perengutan. Perengutan itu bahasa Indonesia apa? Cemberutan. Ya. Wajahnya cemberutan, itu nanti otomatis tertolak dengan sendirinya. Jadi yang di jannah, di surganya Allah Ta'ala adalah manusia-manusia yang wajahnya senyum, murah senyum. Nah, ini sebetulnya gampang kalau mau dilatih. Cuman yang jadi masalah kita ini sukanya latihan merengut atau mesem. Latihan cemberut atau latihan senyum. Nah, coba dicek. Ibu-ibu khususnya nih. Kalau ketemu anaknya maunya senyum atau maunya cemberut? Maunya ngomong halus atau maunya bentak? Karena di surga itu enggak ada orang bengak-bengok. Enggak ada. Lain, orangnya lemah lembut. Alus meseman, itu ahlul jannah. Lah kira-kira ibu-ibu ini mirip enggak sama ibu-ibu ini? Kalau di rumah? Insyaallah mirip. Ya, insyaallah mirip. Kira-kira berapa persen senyum Anda? Berapa persen merengut Anda? Berapa persen senyum kita, berapa persen cemberut kita, itu sudah nanti nunjukkan posisi kita sebetulnya kira-kira layak masuk surga atau layak mampir neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan dikatakan ada satu ulama itu kalau mau tidur pesen sama istrinya, tolong nanti saya kalau tidur dicek senyum atau cemberut. Ulama tadi ditanya sama istrinya, loh kenapa sampai seperti itu? Dia pun menjawab, iya, karena orang tidur itu sama dengan is dead, sama dengan meninggal dunia, sama dengan mati, tapi ruhnya masih nempel. Orang tidur itu sama dengan meninggal dunia, sama dengan mati, tapi ruhnya masih nempel. Nah, kondisinya kalau tidurnya cemberut, ya nanti meninggalnya kurang lebih sama. Oh, si teton awas loh ya. Ibu-ibu nih, pemirsa, bapak-bapak, mas-mas, kira-kira nanti pengen meninggalnya senyum atau cemberut? Senyum ya. Ya nanti titip pesen kalau tidur tolong di foto ya. Orang tidur kan bisa selfie ya. merem selfie gak iso.
Nggak bisa tidur sama selfie. Titip pesan sebelahnya ya, sama pasangan hidupnya atau anaknya, tolong ayah kalau tidur dipotret nanti ya, kalau udah pulas tidurnya. Bangun tidur dicek, Masya Allah, neraka. Wah, perengutan ya, ini harus segera dirubah, mumpung masih melek ya, bisa bangun lagi masih hidup. Nah ini hal yang sederhana, sepele sebetulnya. Tapi ya begitu memang nyatanya. Ya nyatanya seperti itu. Dan sayangnya kita kurang perhatian, kita anggap apa iya toh, mosok, masa sih gitu kan ya, apa ya bener ya. Makanya pada sore hari ini kita akan mendengar apa yang diwasiatkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ittaqun nara walau bisyikki tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibatin muttafaqun alaih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wal kalimatu thayyibatu shadaqah muttafaqun alaih. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliq, rawahu Muslim. Dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selamatkan diri kalian dari siksa api neraka. Takutlah terhadap neraka itu maksudnya berjuanglah menyelamatkan diri kalian dari siksa api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan secuil kurma. Punyanya secuil korma disedekahkan. Ya, disedekahkan separuh. Nih, disedekahkan. 50% hartanya. Separuh dimakan, separuh disedekahkan. Walaupun memang bendanya itu remeh-temeh. Jadi misalnya ibu-ibu kok masak sayur asem, separuh dikirimkan tonggo, separuh dimakan. Masya Allah. Goreng tempe kan ya bukan dianggap barang mewah ya, makanan masyarakat secara umum. Tempe punyanya kok cuma 3 iris, nah yang 1 iris setengah disedekahkan tonggonya. Niat nawa itu ya menyelamatkan diri dari siksa api neraka. Itu ganjarannya luar biasa. Innamal a'malu binniyat. Allah lihat niatnya, pengen selamat kok. Niatnya pengen selamat. Usahanya yang dipunya ini dikeluarkan, disedekahkan untuk melindungi dirinya dari siksa api neraka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Faman lam yajid, lah kalau ternyata udah noleh kanan, noleh kiri, lihat depan, lihat belakang, cek saldo minus, duit enggak ada, barang enggak punya, terus punya apa? Fabi kalimatin thayyibah, ngomong sing apik dengan kalimat kata-kata yang baik. Kira-kira ngomong baik itu mudah atau susah? Mudah. Kalau nggak bisa diem, gampang tuh. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, diam. Berarti mudah atau susah? Mudah. Melambe-lambene dewi. Betul kan ya? Lidahnya sendiri. Termasuk kalimat thayyibah itu di sini dikatakan bukan ucapan. Bi kalimat thayyibah, ucapan yang baik, bukan berarti harus diucapkan juga. Tulisan. Wah ini kita ini jadi netizen nih ya. Kita ini jadi netizen nih kok senengnya kita ya, jangan nuduh orang lain. Kadang-kadang atau kolo-kolo atau sering-sering. Kalau nulis itu kok nggak mikir gitu ya, nggak mikir akibatnya untuk orang lain. Kalimatnya nggak bagus, ya kalimatnya nggak bagus. Ini kalau kalimatnya nggak bagus, masya Allah, itu berupa tulisan abadi selama-lamanya. Hapusnya susah. Makanya diajarkan oleh Nabi SAW, ngomong sing apik, bicara yang baik, nulislah yang baik, komentar yang baik. Ya komentar yang baik. Ini penting, apalagi zaman sekarang. Jangan sampai kita jadi orang yang suka seperti yang udah saya jelaskan pada kesempatan yang lalu, nyinyir. Ya jangan nyinyir, tapi ngomong yang bagus, nulis yang bagus. Sehingga nanti kalau ditanya, lah kamu ini duit gak punya, kerjaan gak jelas, modalmu masuk surga apa? Ngomong apik. Lidah saya ini modal saya masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
Dalam hadis yang lain, baginda Muhammad SAW bersabda, wal kalimatut thayyibah shadaqah. Ngomong yang baik itu sedekah. Oh, enak ya. Misalnya kok ada orang buatkan kopi, sebetulnya kopinya ini ya gak enak, pahit, ya. Kemudian ya rasanya nggak jelas, ya kopinya nggak kroso, gulanya nggak kroso, seruput. Sebetulnya tuh hati ya pengen ngomong iki kopi apa jadah, kopi apa jadam, ya kan? Yang mana ini? Pengennya begitu, tapi diajari oleh Nabi SAW bicara yang baik, ya bicara yang baik. Masya Allah, anget loh ya, nggak dusta toh? Ngomong anget ini kan selamat. Di badan anget, rasanya panas, enak ini. Padahal aslinya gak enak. Lah itu sedekah buat yang membuat itu jadi senang, ya jadi senang. Nah kalau mau diperbaiki tinggal ngomong ini enak, tapi kalau kopinya ditambah lebih enak. Kalau gulanya ditambah lebih enak. Kalau airnya dikurangi jauh lebih enak. Itu namanya kalimat yang bagus. Nah kalimat yang bagus ini sedekah. Ucapan yang baik ini menjadi sedekah. Nah kalau kita udah terlatih ngomong yang baik, berarti tiap detik bisa sedekah. Termasuk sedekah adalah share yang baik-baik, komentar yang baik-baik. Makanya saya pengen usaha, pengen ya insya Allah tiap hari mau sedekah kalimat yang baik. Gampang kok, tinggal modal lambe, nggak perlu ngeluarin duit, modalnya cuman lidah, ya modalnya mulut. Termasuk mau sedekah tulisan yang baik, modalnya apa? Share, ya kan ya, share. Ini kalau kita lakukan sedekahnya unlimited, nggak ada batasannya. Contoh misalnya, saya itu kalau nyopir, itu banyak dapat ilmu dari sopir truk. Saya tuh mau buat kajian berseri, cita-cita ya, insya Allah nih, doakan kabul. Iya, itu judulnya nanti nyusul, pokoknya isinya nasihat truk. Nasihat bak truk tuh ya, judulnya tuh nanti terserah. Ini diantara yang sudah saya dapatkan nih ya, kalau saya tuh pas nyopir gitu, kan sama moto ya sebetulnya ya rodok medeni ya nyopir ya moto gitu ya. Tapi kesempatan itu jarang terulang, namanya juga ilmu. Nah, mudah-mudahan masih bisa dicari sore hari ini. Kalau tidak ada ya buat episode berikutnya. Namanya juga ucapan yang baik. Kalau ketemu ya berarti rezekinya sekarang disampaikan. Kalau belum ketemu berarti rezekinya bukan sekarang. Nah, Masya Allah, nanti aja deh. Daripada nanti habis waktunya buat nyari. Penasaran toh? Ya belajar dari supir truk. Lah tulisan-tulisan di supir truk itu kan banyak yang bagus. Jadi sepanjang truk itu jalan sedekah bi kalimah thayyibah. Jadi truknya itu sedekah dengan kalimat yang baik. Contohnya ada bis, ya bis sama travel, belakangnya itu sholawat, sallallahu ala Muhammad, gitu kan ya. Nah sehingga kita kalau di belakangnya begitu lihat tulisan tadi baca sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli sholawat kita ya. Itu bisnya sudah sedekah. Saya kemarin nyopir, kok lihat depan saya ada truk, ya. Sholawatlah kepada Nabi, ya tulisannya di belakang gitu, sholawatlah pada Nabi. Tak delok platnya langsung, orang mana ini? Ternyata orang Jeporo. Masya Allah, busehah walafiah. Platnya itu Demak Jeporo, tapi itu ada daerahnya disebutkan ya, desa di Jepara. Masya Allah. Jadi ini supir truk ini beserta yang punya bak truknya itu ya, kemanapun sedekah kalimat yang baik. Nah kadang-kadang kita ini gak sedekah kalimat yang baik. Contoh kita loh ya, jangan nuduh orang lain. Ngebut remuk. Walaupun ini nasihat, betul ya. Tapi kan didengar kurang baik. Yang lebih bagus bagaimana? Gini, ngebut mudah-mudahan selamat. Saya ngebut ya mikir ya loh. Aduh ya,
ngebut mudah-mudahan selamat, berarti resikonya gak selamat iki. Ya, ngebut mudah-mudahan selamat gitu. Misal begitu, kalimat yang baik. Nah, kalimat yang baik ini yang sekarang harus disiarkan. Karena umat Islam ya di negara kita ini umat Islam yang terbesar jumlahnya. Katanya di dunia. Mungkin sekarang sudah ada yang jumlahnya juga mirip sama Indonesia. Bayangkan kalau Indonesia ini umat Islamnya nulis yang bagus-bagus semua gitu. Ya, nulis yang bagus-bagus semua. Maka dunia ini pun akan jadi bagus. Akan jadi baik. Fa bi kalimah thayyibah. Nah, ini yang mau saya sampaikan yang terakhir ini. Yang tadi saya bilang simak yang satu ini. Sabda Nabi Muhammad SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali meremehkan kebajikan sekecil apapun. Makanya kalau ada orang berbuat baik itu jangan kemudian dinyinyir. Alah, sedekah kok sakmono. Jangan. Kebaikan sekecil apapun itu ya baik. Keburukan sekecil apapun ya buruk. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang amal yang kecil yang kita anggap remeh itu yang menyelamatkan dan menyebabkan kita masuk surga. Almarhum ayah saya itu kalau Isa dilarang sama anaknya, jawabannya simpel, nanti yang buat bapakmu masuk surga ya insya Allah ini gitu ya. Isa tuh cuci-cuci piring gitu kan ya, cuci gelas. Itu ayah saya mengatakan ini nanti yang menyebabkan bapakmu masuk surga ya ini. Jadi tidak mengandalkan tahajudnya, malam yo bangun yo munajah. Saya kok dengarkan ayah saya munajah itu kok yo apal tuh nih Ram itu ya. Apal tuh doanya wali-wali tak dengarkan kalau malam itu seperti orang Jawa uro-uro tuh loh. Ya, seperti itu. Nah ini tapi nggak bangga sama itunya. Yang dibanggakan ini loh, isah-isahnya bapakmu nanti menyebabkan bapakmu masuk surga, cuci-cuci piring. Mungkin kita menganggap di pengajian yang bagian dapur isah-isah itu remeh-temeh. Habibnya yang ceramah nih, kiainya yang ceramah, ustadznya yang ceramah, ustadzahnya yang hafal Al-Quran. Wah ini amalnya yang luar biasa. Jebulane sing mlebu swarga dhisik ya, yang masuk surga lebih awal, yang ngedum teh. Kenapa? Orang dipandang, dianggap remeh, dianggap elek gitu kan ya. Kerjaannya yang ngedum-ngedum ya. Ternyata itu yang cepat masuk surga. Seperti tukang sapu di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang nyapu masjid itu nenek-nenek. Sampai ketika meninggal Kanjeng Nabi SAW itu marani, mana kuburannya ya. Makamnya di mana? Sampai disolatkan, sudah dikubur masih disolatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah meremehkan kebaikan kita atau kebaikan orang lain sekecil apapun. Termasuk di sini disebutkan walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Walaupun kebaikan itu berupa kamu ketemu saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Masya Allah. Jadi saya ini mau ngajar nih berusaha minimal mesem. Kalau ada orang nanya, Habib novel tuh kalau ceramah kok mesem? Latihan. Jangan dikira enggak latihan dulu. Kadang lihat depan cermin dulu ya awalnya ya. Depan cermin mesemku bener apa urung gitu ya. Latihan, kenapa? Karena tugas dari Nabi SAW ketemu dulur mesem gitu ya. Kalau ketemu saudaramu wajah yang berseri-seri. Lo wajah saya ini tak jadikan modal. Moga-moga sing sumpek nyawang aku hilang sumpeknya. Kan begitu ya. Mudah-mudahan yang suntuk lihat wajah saya hilang suntuknya. Kan jadi amal. Nah, coba kalau ibu-ibu, suami ibu lihat ibu tambah sumpek, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Bapak-bapak istrinya lihat wajahnya tambah sumpek, na'udzubillah min dzalik. Saya pengen pasangan hidup saya lihat saya sumpeknya hilang, anak saya lihat saya sumpeknya hilang, dulur saya lihat saya sumpeknya hilang, kan begitu. Biwajhin talik, dengan wajah yang seger, ya wajah yang seger berseri-seri. Nah sayangnya ini banyak ini, maaf ya Bu, nggak maksud nyindir ya Bu. Ibu tuh mendefinisikan berseri-seri itu benges 3 senti. Ketemu dulur bengesan. Iya. Bedak 5 mili, ya bedak kandel gitu ya, 0,5 senti. Itu, wah berseri-seri. Bukan itu. Bukan masalah pakai lipstik, bukan masalah pakai bedak dan lain sebagainya. Tapi hatinya mesem, kemudian tampak di wajah mesem, berseri-seri, seger.
Ya wajahnya seger. Loh saya itu kalau lagi wajah saya tak seger kan, saya itu lihat wajah saya sendiri walaupun nggak bercermin, itu malu seger. Wah aku lihat wajahku seger, narsis memang ini. Walaupun nggak pakai cermin ya, saya merasakan wajah saya seger, saya sawang, saya lihat wajah saya jadi seger. Nah, coba kalau kita lagi wajah nggak enak, terus kita bercermin lihat wajah kita sendiri. Lawang kita lihat wajah kita sendiri aja takut, apalagi orang lain. Kita lihat wajah kita sendiri aja itu suntuk, apalagi orang lain. Nah ini loh, jadikan wajahmu modalmu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap pemirsa? Hadirin siap? Gampang toh masuk surga? Modalnya apa? Berseri-seri. Di atasnya senyum itu. Jadi bukan cuma di bibir, tapi wajahnya semua. Matanya itu berseri-seri. Lu ada senyum lo ya, tapi matanya itu Masya Allah membunuh. Ya toh ya? Mesem, tapi matanya itu titenono gitu kan ya. Tunggu tanggal mainnya. Itu bukan berseri-seri, itu senyum yang membunuh gitu ya. Naudzubillah min dzalik, itu senyum ancaman. Ini enggak berseri-seri. Jadi betul-betul matanya tersenyum, pipinya tersenyum, bibirnya tersenyum, karena hatinya sudah tersenyum, seger. Nah ini kalau dilakukan tiap hari, Masya Allah, hidup kita seger, dan itu segernya nular pada orang lain. Cek ya Bu ya, cek, boleh dicek. Ya, Ibu pernah enggak di satu hari kemudian kok tiba-tiba jadi sumpek gitu? Pernah ya? Dan itu gara-gara melihat wajah seseorang yang membuat sumpek di rumah. Pernah enggak? Ngaku atau ngaku? Oh. Ngaku ya. Gara-gara lihat wajah yang sumpek itu kita tiba-tiba jadi sumpek. Nang omah kok sing disawang kok ngene, wah gitu ya. Yang dilihat di rumah kok wajahnya seperti ini saja. Iya. Didoakan mati ya keliru. Masa mau didoakan meninggal dunia kan nggak boleh ya. Doakan panjang umur, sehat wal afiah. Ya mungkin kan di kantor ada yang nyebelin satu orang, itu kan ujian. Ya, ujian. Di tempat kerja ada yang wajahnya nggak menyenangkan satu orang, ujian ya. Ya kalau orang itu wajahnya nggak menyenangkan, jadilah wajah kita yang menyenangkan. Nanti kan dia tetap menang. Nggak ada judulnya api mengalahkan air, itu nggak ada. Tetap yang menang adalah air. Tunggu tanggal mainnya, begitu saja. Kalau apinya besar, airnya harus lebih besar dan lebih banyak dan lama. Suwe-suwe yo mati, padam dengan sendirinya. Jadi senyum kita dari hati itu yang penting, bukan di bibir. Lu kadang di bibir tapi hatinya itu sama ngancam kok. Iya, entenono mati bojomu tak rabi. Masya Allah. Ini ada yang begitu, kelihatannya sama ibu, ketemu ibu senyum-senyum gitu ya, tapi hatinya melaknat. Hatinya melaknat. Tunggu tanggal mainnya. Naudzubillah min dzalik. Mesem dari hati, senyum dari hati. Siap pemirsa dimanapun Anda berada. Lawang saya ini nerangkan begini, saya dia ngakak kok ya. Saya ini ketawa, hati saya melihat diri saya sendiri. Ya, senyum. Mesti setan bisiki, utangku akeh Bib, gimana cara senyumnya? Hutang saya banyak Bib, gimana cara senyumnya? Lawang saya itu mau jual mobil, saya kelilingkan saja, jelas-jelas saya mau jual Bib novel, gak ada yang mau beli kok. Ya, itu ya nyantai-nyantai saja, senyum-senyum, kan begitu ya. Mau cari pinjaman, ya nggak gampang zaman sekarang cari pinjaman. Waktu butuh, ya nyantai, ya senyum-senyum saja. Senang hati, jangan kemudian mengatakan lagi piye Bib, beban hidupku berat. Aduh, Masya Allah. Wong edan ki bebannya lebih akeh. Orang gila itu bebannya lebih banyak sampai jeglek, betul kan ya? Tapi nyatanya orang gila itu ya senyum. Lah kamu yang waras suruh senyum aja kok susahnya luar biasa. Apa mau jeglek dulu? Apa mau begitu? Ya naudzubillah min dzalik. Makanya jangan beralasan beban hidup. Kadang ini ibu-ibu, suami tidak tahu perasaan istri, ya Allah, nak ngerti ya wali. Oh namanya kaum pria itu takdirnya banyak pakai akal daripada pakai perasaan. Dan ibu-ibu harus bersyukur, laki-laki itu pakainya akal, perasaannya dipakai cuman sedikit. Coba kalau laki-laki pakainya perasaan terus, Masya Allah Bu, jenengan gak sakit, gak bisa hidup. Begitu jenengan itu gak enak awak sidik, ada apa sayang, Masya Allah.
Ya, baru mau keluar, jangan keluar. Nanti kalau ada supir ngantuk gimana? Iya. Nanti kalau kena angin, masuk angin gimana? Nanti kalau kena angin mampir terus mati ngadeg piye? Udah di rumah saja diselimuti. Saya mau tanya, punya suami model begitu bahagia atau sengsara? Tambah mumet ya, tambah mumet. Jadi kurang luweh. Ya ada begininya, ada begitunya. Beban hidup, semua orang punya beban hidup, tapi senyum ini enggak ngurus beban hidup. Senyummu bukan untuk orang lain, untuk dirimu sendiri. Karena kalau kita senyum wajah enak, lagi sedekah. Lah sedekah itu buat siapa? Hati-hati loh ya, hati-hati, awas ini. Ini kadang ada orang sedekah ki rumangsa, aku sedekah. Aduh. Ini buat kamu ngasih orang berapapun itu kamu lagi bayar untuk masuk surga. Lagi bayar untuk selamat dari neraka. Mestinya kamu cium tangannya orang yang kamu sedekahi. Suwun, terima kasih sudah mau terima sedekah saya. Coba kalau nggak ada yang mau terima, Pak, oh sorry bro, sugih aku. Masya Allah. Oh mohon maaf, tolong diterima biar saya sama dengan neraka. Oh saya juga mau sama dengan neraka. Iya, tapi saya nggak bisa terima sedekah jenengan. Lu kenapa? Oh sugih aku. Kabeh nolak. Yang nggak punya duit, oh mohon maaf, saya nggak bisa terima uang Anda. Kenapa? Nggak jelas ini halal haramnya dari mana. Saya nggak berani terima, nanti saya terima masuk neraka. Wah tambah mumet tau Pak Dewi. Kalau sing gelem nerima, bingung. Makanya jangan pernah merasa, termasuk fiqhus sedekah, ilmunya sedekah itu tidak pernah merasa berbuat baik kepada yang disedekahin, justru merasa yang disedekahin lagi berbuat baik karena mau menerima sedekahnya. Kadang-kadang tuh orang sedekah sama kiai, sedekah sama ustadz, sedekah sama bunyai, sedekah sama masjid, sedekah sama pesantren, sedekah sama majelis ilmu, sedekah sama orang yang lagi sakit di rumah sakit, merasa aku pahlawan. Keliru. Pahlawannya itu yang kamu sedekahin karena menyelamatkan kamu dari siksa api neraka. Lah kamu menyelamatkan dia dari apa? Kan begitu ya. Nah ini jangan sampai kita senyum merasa, oh tak mesemi lo ya, boro-boro tak mesemi. Sama suami, boro-boro tak mesemi. Senyummu untuk suamimu adalah jalanmu menuju surgamu. Kan begitu ya. Senyummu untuk pasangan hidupmu adalah jalanmu menuju surgamu. Senyummu untuk orang di sekitarmu, jalanmu menuju surgamu. Maka jangan pernah engkau merasa telah berbuat baik ya kepada orang lain. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sebetulnya lagi berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Alhamdulillah. Karena sudah cukup, jangan panjang-panjang, nanti bosan sama Pak Novel. Ya cukup sekian, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Jazakumullah khairan. Saya tuh dari tadi masih cari, siapa tahu muncul ini truknya ini ya. Ternyata truknya belum mau muncul ya. Mudah-mudahan nanti lain waktu kajiannya bisa seperti yang saya mau ya. Yang saya mau itu saya mau motret sebanyak mungkin di jalan, tulisan di truk-truk itu. Nah nanti terus pengajiannya judulnya itu. Kan tulisannya lucu-lucu itu ya. Supir truk itu cerdas-cerdas. Tombong ngantuk saya di jalan, dia tulisannya supir truk. Menyenangkan ya, ilmu yang nggak perlu buka kitab. Nggak perlu buka kitab karena udah ada kitab di depan mata. Tergantung kita mau baca atau tidak. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan beberapa hadis Nabi SAW yang kita dengarkan dan ayat-ayat Quran tadi yang sudah dibaca bersama membawa keberkahan untuk diri kita, keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai serta seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan yang punya hajat-hajatnya kabul, nggak pakai susah, nggak pakai payah, nggak pakai masalah dunia sampai akhirah. Dan mudah-mudahan yang sakit diberi kesembuhan, yang sehat diberi kesehatan selamanya yang barokah. Dan mudah-mudahan semua panjang umur, diberkati di bulan Rajab dan Sya'ban, dan disampaikan pada bulan Ramadan dalam keadaan iman dan mencari pahala, dicatat sebagai orang-orang yang kelak di bulan Ramadan menunaikan puasa di siang hari, ibadah di malam hari, sehingga mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka dan diberi jaminan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah taala panjangkan umur kita dalam semua kebaikan, kenikmatan, ketaatan, keridhaan, kebahagiaan, kemudahan, kekayaan, kebahagiaan, dan diakhiri dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi
اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Jazakumullah khairan. Terima kasih banyak. Insyaallah kita ketemu dalam keadaan yang jauh lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi